Sayangku, cepat tumbuh besar. Masuk perutku ya. Phoenix api terbaik, jangan coba-coba kabur. Sayuranku. Penjahat, kamu menginjak sayuranku. Gadis kecil, apakah kamu melihat Phoenix api terbaikku? Phoenix api tidak kulihat, tapi aku melihat seorang penjahat. Kau cepat pergi dari kebun sayuranku, atau aku akan memukulmu. Kamu? Seorang bayi berani memukulku? Kamu, bocah yang bahkan tidak memiliki sedikit pun gelombang energi spiritual ini. Mesti aku berdiri di hadapanmu dan membiarkanmu memukul. Kamu takkan bisa menyentuhku sedikit pun. Penjahat, kamu menyakiti sayuranku. Aku akan membalas dendam untuk sayuranku. Penjahat besar, kenapa kamu rebahan di tanah? Jangan-jangan kamu mau pura-pura terluka? Aku masih bayi kecil, aku tidak punya uang loh. Anehnya, aku tidak melihat fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Tapi tendangan barusan, kekuatan tak batas. Nanto, ada orang yang diam-diam membantunya. Gadis sialan, barusan aku lengah. Kali ini, aku akan membuatmu menyesal telah datang ke dunia ini. Cipu, tolong aku. Aku akan kembali lagi. Xiaojiu, Guru, kamu balik. Untung tepat waktu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertemu lagi dengan muridmu yang manis ini. Xiaojiu, ada apa? Penjahat besar itu tadi menginjak sayuranku. Lalu aku hanya menendangnya dengan lembut. Dia langsung rebahan di tanah. Kemudian dia bahkan ingin memukulku. Shifu, untungnya kamu cepat dan mengirimnya ke langit. Nanti aku pemula chi refining. Harus bagaimana? Bianci, kamu latihan Ci apa sih? Saat langkah kenai. Aku khawatir usiamu masih muda, tidak bisa menghadapi Heavenly Tribulation. Habiskan semua bahan langka di gunung untuk menutupi cultivationmu dan mengelabui takdir. Apalagi, aku bahkan belum pernah melihat wajah si penjahat. Bagaimana mungkin aku membantumu? Emil, kamu sendiri yang mengusir orang jahat itu. Shifu, bukankah kau bilang menanam sayur bisa meningkatkan kemampuan? Aku sudah menanam sayur selama 3 tahun, tapi kemampuanku sama sekali tidak meningkat. Wahai anakku tersayang, di mana tubuhmu tidak ada gelombang energi spiritual? Itu karena energimu terlalu kuat. Orang biasa tidak bisa merasakannya. Hari kenaikan Xiaojiu akhirnya tiba. Xiaojiu, apakah kamu ingin kemampuannya maju, luar biasa, terhebat? Tentu, Xiaojiu ingin menjadi ahli terhebat, jaga Shifu dan rawat tua. Gurumu sudah menghitung, kamu harus meninggalkan Gunung Qingyun, pergi mencari peluang untuk naik ke alam dewa, baru bisa berhasil. Tapi aku anak kecil berusia 5 tahun pergi ke kaki gunung. Apakah tidak akan diculik oleh penculik? Penculik itu seharusnya berdoa agar tidak bertemu denganmu. Kalau tidak, mereka akan mati dengan sangat menyedihkan, muridku. Jangan, cepat turun. Lu Tianyu, lanjutkan. Lu Cheng, lanjutkan. Aku sarankan kalian menyerah saja. Serahkan grup lu kepada kami untuk dikelola. Aku masih bisa menyelamatkan nyawa kalian. Mimpi. Kakak, jangan bohong kata dengan mereka. Aku lebih baik mati daripada tunduk pada mereka. Kami semua memiliki tingkat puncak Foundation Establishment, sedangkan kalian berdua
Satu sempat di tahap equalization. Satu lagi kehilangan semua kekuatan hari ini. Meskipun kalian berdua mati di sini. Tidak akan ada yang tahu. Mati. Aku tarik kau sebagai sanda. Hanya kalian berdua sampah. Bahkan jika bantuan kalian datang, itu pasti tidak mungkin. Untuk menyelamatkan kalian berdua sampah dari tangan... Ayo! Pantatku sakit sekali. Ayo. Boleh. Kakak, di bawah gunung sangat menakutkan. Apakah masih ada waktu untuk pergi? Kenapa mataku tidak bisa melihat? Aku harus mencari dokter untuk diobati. Aku tak boleh berhenti. Karena sudah melihat, maka tinggallah di sini untuk menemani mereka mati. Yang kalian tangkap adalah aku. Dia tidak ada hubungannya. Biarkan dia pergi. Lu Tianyu, siapa kau ini? Berani memerintahku. Aku bilang, dia hari ini mati. Pembunuhan, tolong! Kakak. Bagaimana dia bisa melakukannya? Seorang praktisi puncak Cicu. Tingkat apa sebenarnya dia? Kakak, bagaimana kabarmu? Kakak, kenapa kamu jahat? Aku tak sentuhmu. Ini bukan urusanku ya. Aku bantu kamu berdiri, lalu kamu lawan mereka. Jangan pukul aku. Dasar gadis sialan, kamu cari mati. Oh? Aku takut banget. Kakak keren. Kalau bukan kamu, aku sudah mati. Aku yang memukul? Kakak, bukan kultivasimu hilang. Sialan Lu Tianyu, ternyata kamu menyembunyikan tingkat kultivasimu. Kamu menipu kami. Wesu Weiji. Bagaimana bisa membunuh ahli Cicu sekejap? Oh. Aku yang bertindak diam-diam. Karena mereka salah paham. Biarkan saja kesalahpahaman ini. Yang penting selamat dulu. Cepat pergi. Tuan Lu, kami juga diperintah orang. Kami tahu salah. Aku tahu salah. Tuan Lu, aku salah. Tuan Lu, maafkan aku. Cepat pergi. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Ya. Bagus kakak, kultimu tetap ada. Kita lu selama. Kakak? Kakak tertua. Organ kakak tertua kena kejutan. Meski terluka parah, tapi tidak masalah besar. Kecil, dengar kata-katamu. Luka parah, mana mungkin tidak masalah besar. Masalahnya sangat besar. Aduh, kakak kedua jangan panik. Makan sayur saja baik. Adik, kakakku luka parah. Kamu cuma memberinya daun sayuran. Ini bukan sayuran biasa. Ini sayuran berharga yang kujaga dengan hati-hati. Dan kubudidayakan sendiri. Kalau kamu punya cara yang lebih baik, silakan lakukan. Kakak tertuaku nyawanya di ujung tanduk. Kita coba saja segala cara. Adik, apa kamu mainkan aku? Kakak tertuaku pingsan. Bagaimana caranya makan sayuranmu? Siapa bilang kau pingsan tidak bisa makan sayuran? Apa ini nih? Kakak, kamu sadar? Bagaimana perasaanmu? Aku baik, sini berbahaya. Mari kita pergi dulu. Kecil, boleh aku undangmu? Berkunjung ke rumahku? Sangat seram. Kakak hebat banget. Mengikutinya pasti benar. Baiklah, kakak tertua. Kamu lindungi aku?
Aku traktir kamu makan sayuran. Kamu yang menyelamatkan cucuku. Oh. Kakek, yang kukatakan semuanya benar. Kultivasiku hilang semua. Anak kedua juga baru mencapai tingkat 3 key refining. Itu bukan karena gadis kecil ini yang membunuh pembunuh Foundation Establishment dengan satu jurus. Keluarga lu kita mungkin sudah punah. Jangan-jangan dia bekerja sama dengan pembunuh itu dari dalam dan luar untuk menipu kalian. Lihat tubuhnya. Tidak ada fluktuasi energi spiritual. Mana mungkin? Dia adalah ahli bela diri yang luar biasa. Kakek, saat ini kita dikepung oleh berbagai keluarga besar. Paling ringan, angkutan mengemis. Paling berat seluruh keluarga tewas. Lebih baik biarkan dia tinggal dulu. Dan lihat perkembangannya. Tuan! Tuan! Ada masalah besar! Wang Qi datang! Tuan! Cepat pikirkan cara! Keluarga Wang benar-benar mengira keluarga lu kita tidak punya orang lagi. Hari ini aku akan mempertaruhkan nyawaku melawan sampai akhir. Aceng, kamu kembali. Jangan gegabah. Kultivasi Wang Qi sudah mencapai Foundation Establishment tahap menengah. Kamu bukan lawannya. Ini. Bagaimana ini baiknya? Kakek, saatnya menguji kebenaran telah tiba. Kalian lihatku, masih pemula kecil di tahap key refining. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Kakek Lu! Dengar Lu Tianyu! Lu Cheng wafat. Aku datang mengantar meret terakhir asal. Kamu menyerahkan aset keluarga Lu. Aku jamin kamu. Ingin mendapatkan aset keluarga lu? Bermimpi saja di dalam mimpi. Semuanya ada. Kakek Lu, aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Baru memberimu sedikit muka. Kalau tidak, kamu pikir bisa ngomong hadapku? Lu Tianyu dan Lu Cheng sudah mati. Penerus keluarga Lu juga terputus. Kalau tahu diri, serahkan saja aset keluarga Lu. Aku biar kamu hidup. Siapa bilang aku mati? Wang Qi, keluargamu habis. Aku dan kakak tidak akan ada masalah. Kenapa kau tak mati? Aku kirim saja. Dua pembunuh itu. Jadi memang kamu yang mengirim mereka. Pembunuh apa? Aku tidak tahu. Apa yang kalian bicarakan? Kakak, aku takut dia seperti anjing gila yang gigi orang. Sojo, tepat kamu deh. Kakak kedua memberimu jempol. Dari mana datangnya gadis jalan ini? Cari mati ya. Bunuh mereka. Kakak di gunung bisa mengalahkan penjahat besar dengan satu jurus. Sekarang beberapa orang ini belum cukup untuk dia lawan. Hanya kamu masih ingin menang melawan kakakku? Kamu jelek. Tapi berkhayal tinggi ya. Percaya tidak, kalau kakakku sekarang akan memberimu tamparan keras? Kakak, beri dia pelajaran. Lu Tianyu cuma sampah tak mampu. Membunuhnya lebih mudah daripada menginjak seekor semut. Ket, aku menang dia. Ya kakak, aku yakin kamu semangat. Tapi tanpa senjata pas, belum tentu bisa mengalahkan mereka. Kakak, guruku bilang ahli sejati bisa menggunakan apa saja sebagai senjata. Saya juga menang satu jurus. Lu Tianyu, kemampuanmu hilang. Jangan-jangan otakmu juga. Hilang? Benar pikir rumput bisa jadi senjata? Sungguh menggelikan. Kak, jangan-jangan kau benar-benar percaya omongannya? Tianyu, mundur. Kakek akan melindungimu. Hari ini, meski harus mengorbankan. Ulang tua ini, aku tidak akan menyerahkan aset keluarga lu kepada orang lain. Kakek bukanlah lawan Wang Qi. Sebagai penerus generasi berikutnya keluarga lu, aku berkewajiban melindungi keluarga lu. Wang Qi, kamu tertawa begitu keras. Takut nanti tidak bisa tertawa lagi? Kalian semua mundur. Aku mau ajar Tianyu saja. Orang yang tidak tahu maut ini.
Kalian yang tertawa. Tak bisa. Tianyu, kemampuanmu kembali, Kak. Kamu. Bagaimana caramu melakukannya? Orang lain tidak tahu, tapi kamu pasti tahu. Kemampuanku sudah lama hilang. Aku mengandalkan Xiao Jiu untuk mengalahkan Wang Qi dan 2 pembunuh dalam satu gerakan. Aku harus berpegang erat pada kaki Mas Xiao Jiu agar jaga luka kami. Kakak kamu hebat, langkah habis dia. Penjahat besar itu sangat hebat. Lu Tianyu, kamu hanya tanpa kemampuan. Kau tak bisa kalahkan aku. Orang bantumu diam. Penjahat besar, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kakakku? Bukankah kamu imutnya imut? Si imut, diamlah. Aku tidak bisa mengalahkan Lu Tianyu, karena aku tidak kalahmu. Kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan Xiao Jiu kami. Lu Tianyu, omong kosong apa yang kamu katakan? Dia kecil manis tanpa fluktuasi rohani. Aku cuma berdiri sini, tak menyerang. Dia tak sentuh rambut. Aku takut, aku hanya 5 tahun. Tak bisa kalah mereka. Kakak, berapa umur Xiaoju ini? Bisakah dia mengalahkan Wang Qi? Wang Qi hanyalah si imut. Kurasa Xiao Jiu bisa. Jiu tenang, aku akan bantu dia belakang. Tidak akan membiarkanmu celaka. Xiao Jiu ingin rendah hati. Dia saja aku bantu. Kak, serius, lindungku. Tentu saja. Pergilah. Penjahat besar, karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayo. Kamu sudah kembali ke truk sampah. Kakak, dengan bantuan diam-diammu, aku juga bisa mengalahkan penjahat besar dengan 1 pukulan. Xiao Jiu, kamu tidak hanya bisa mengalahkan Wang Qi dengan 1 jurus, kamu juga bisa mengalahkan mereka dengan 1 jurus. Jangan-jangan, kalau kamu sudah memukulnya, jangan pukul kami berdua. Benar, jangan, tolong jangan. Pergilah kau. Truk sampah, tunggu sebentar. Aku masih punya 1 kantong sampah. Ya, saya jangan terus dulu. Mari kutengah. Aku pasti akan kubalas pada kalian. Terus saja. Penjahat besar, cepat kembali ke tempat sampahku. Ya. Kalian tunggu saja. Sayang, kamu benar-benar hebat. Kakek Lu, aku masih di tahap refining Qi. Aku masih kecil, bukan aku yang hebat. Kakak yang hebat. Kalau kamu adalah udang kecil di tahap refining Qi, kami bahkan tidak lebih dari udang. Sejak turun gunung sampai sekarang, aku belum makan. Kapan kita makan, kakek Lu? Xiao Jiu ingin makan, kapan saja adalah waktu makan. Yang terbang di langit, yang berlari di darat, yang berenang di air, semuanya sudah disiapkan untukmu. Xiao Jiu mau makan, pilih sesukamu, ayo. Kakek akan membawamu untuk mengisi tenaga. Terima kasih, kakek Lu. Kakak, kemampuanmu? Apakah kemampuan saya masih ada atau tidak? Bukankah kamu sudah tahu? Kalau begitu, tadi. Itu Xiao Jiu yang diam-diam membantu kita. Jika bukan karena dia, kita berdua sudah lama dibunuh oleh Wang Qi. Tapi Xiao Jiu tidak ingin. Kekuatannya terbongkar. Jadi, Lu Cheng, di hadapannya kamu harus berpura-pura. Tidak tahu kalau dia sangat hebat. Mengerti? Kakak tenang saja. Saya tidak tahu apa-apa. Tuan muda, cepat datang ke perguruan silat. Mereka semua bilang, kamu sampai tak bisa. Mereka ribut ingin meninggalkan perguruan silat. Pak, tua jadi. Tak mampu ikut kalian. Tidak ada masa depan. Segera bayar gaji kami. Kami ingin mencari jalan lain. Sekolah bela diri Wang sedang merekrut orang. Kami tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Benar. Tuan muda memperlakukan kalian dengan baik, Kak. Kalian bisa begini. Turnamen bela diri tahunan akan segera dimulai. Sekarang adalah saat yang membutuhkan orang. Kalian pergi sekarang. Tuan muda ini bagaimana?
Orang menuju ke tempat yang lebih tinggi, terus mengikuti Lu Tianyu. Kami tidak punya jalan keluar. Ikuti kalian! Jangan ada yang coba menghalangi aku. Hari ini aku pasti pergi. Kamu... Kamu ingin pergi? Bukan tidak boleh. Tapi sebelum pergi, apakah kamu lupa satu hal? Dulu kami punya perjanjian. Jika dalam 3 tahun kalian pergi atas kemauan sendiri, kalian harus mengganti rugi sekolah bela diri kami. Ini adalah kontrak yang kalian tanda tangani dan cap jempol. Kalian tidak lupa, kan? Meskipun ada tanda tanganku. Tapi, Lu Tianyu, dia sudah menjadi orang tak berguna. Kami mengikutinya. Kapan? Baru bisa sukses? Kakakku bukan orang tak berguna. Anak kecil dari mana ini? Berani-beraninya mengancam akan memukulku? Kamu berani memukulku? Sungguh lucu sekali. Kamu percaya tidak? Aku bisa memukulmu sampai tidak bisa bangun. Anak kecil seperti kamu, dengan 1 jari saja, bisa menginjakmu sampai mati. Kakak, tolong aku. Tenang saja. Ayo, siapa takut? Aku kan? Kau dilindungi oleh kakak. Tak, hari ini pasti mati. Dilindungi sampah, masih senang. Hari ini, akan kutunjukkan. Akibatnya, bicara besar. Apa itu? Bayi ini ternyata bisa mengalahkan dengan 1 pukulan. Di tahap awal foundation establishment. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin dilakukan seorang bayi berusia 5 tahun? Tadi bilang dijaga Lu Tianyu. Mungkinkah kultivasi Lu Tianyu belum dihancurkan? Tidak mungkin. Bagus sekali. Kultivasi tuan muda masih ada. Dojo kita diselamatkan. Kalah ya kalah, kenapa malah bersujud padaku? Ini tidak baik. Dasar anak perempuan. Tadi aku belum siap. Ayo lagi. Ayo, siapa takut? Mengambil sapu. Tongkat kayu mau dibandingkan dengan mata pisau yang tajam. Dasar anak kecil, kamu mati sudah. Bibi ya, ganti alat. Tongkat kayu bisa dipotong menjadi 2 oleh pedang. Cepat jadi Xiaojiu. Tenang, Xiao Jiu tahu saja. Rumput di pinggir jalan saja bisa jadi senjata. Apalagi tongkat kayu. Kuatnya lebih dari rumput. Dasar anak perempuan. Tunggu saja Lu Tianyu yang mengurus jenazah. Berhenti. Ini, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Teman jahat, tadi kamu yang menyerang. Sekarang giliranku. Pukul lagi, Nenek. Aduh, jangan pukul lagi, Nenek. Nenek, aku mohon padamu, lepaskan aku. Jangan pukul lagi. Aku masih anak kecil. Tenagaku tidak sebesar itu. Sekarang aku akan menggunakan seluruh tenaga. Lu Tianyu, kamu berani ganggu anakku? Hari ini, aku akan membuat seluruh anggota keluarga lu berlutut di hadapan anakku untuk meminta maaf. Anak perempuan sialan, Wang Lao akan segera mencapai tingkat dasar. Dengan sekali gerak jarinya, kalian semua bukan tandingannya. Kakak, mereka begitu kuat. Bisakah kakak mengalahkan mereka? Jika tidak bisa, lebih baik kita segera lari. Lari? Sudah terlambat. Meskipun tingkat Wang Keiming jauh melampaui kita semua di sini, tapi tingkat Xiao Jiu sangat dalam dan tak terukur. Nanti siapa yang akan menangis? Belum tahu. Xiao Jiu, jangan takut. Bahkan jika mereka semua datang, bukan lawanmu. Bukan juga lawan kita. Kakak, omonganmu lebih indah daripada nyanyian. Dia adalah ahli yang akan segera mencapai tingkat dasar. Berapa persen kira-kira mengalahkannya? 10%. Ayah, anak perempuan sialan inilah yang memukulku sampai begini. Belaku, ayah! Apa otakmu sudah kebingungan?
Karena dipukul. Dia masih kecil. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanmu? Ayah, iya dia. Aku yang pukul, dia begitu lemah. Tentu saja aku bisa mengalahkannya. Satu pukulan tanganku sudah bisa melayangkannya. Apa? Ayah, jangan banyak bicara dengannya. Cepat ajarilah dia. Bela aku. Anak sialan. Aku coba kamu. Kemampuanmu, Lu Tianyu, dan seluruh keluarga lu sekarang, dari atas ke bawah, semuanya berlutut di depan anakku, sujud minta maaf. Lalu serahkan 10 rojo milik keluarga lu dengan kedua tangan. Barangkali aku bisa mempertimbangkan. Maafkan anjing mereka. Jahatnya kamu, napasmu bau sekali, sampai membuatku mual. Sayangku, hari ini aku pasti akan memberimu pelajaran yang baik. Kak, bagaimana kondisimu? Jangan pedulikan aku. Lindungi Xiao Jiu dulu. Hah? Ingin selamatkan manis? Tanyakan dulu pada kepalaku. Lepaskan aku. Lu Tianyu, kamu sampah. Kamu sendiri sudah seperti patung tanah liat yang menyeberangi sungai. Sulit menyelamatkan diri. Masih punya tenaga untuk mengurus gadis kecil ini? Tidak tahu kemampuan diri. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan Xiao Jiu. Bagaimana mungkin? Ayah, bagaimana ini? Lenganku. Ternyata patah. Bukankah Lu Tianyu sudah kehilangan kekuatannya? Kakak, akhirnya kamu bertindak. Aku hampir mati ketakutan. Ini tidak mungkin! Apa yang tidak mungkin? Kamu pukul kami, kakakku. Kau tidak boleh membalas? Xiao Jiu, apakah kamu ingin menghajarnya sendiri? Ingin. Dia jahat sekali. Mencubitku sampai sakit. Tapi, sepertinya aku tidak bisa mengalahkannya. Tenang, aku bantu kamu diam-diam. Benarkah? Tentu, aku pasti akan segera bertindak. Hei si jahat, berani tidak kamu menerima tantanganku? Seperti sampah sepertimu, dalam 3 jurus, aku bisa mengalahkanmu. Mati! Tolong. Tolong, jangan mendekat. Bocah sialan, matilah! Apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku ingin menarik seseorang untuk jadi teman mati. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya, paman jahat. Jangan kasih. Loga sopan nyaris sepatuku. Hai terkena kotor. Sepatu ini mahal. 20.000. Xiao Jiu, cepat menghindar! Bola besar, kau sungguh tidak patuh. Cepat kembali ke majikanmu. Atau aku akan memukul pantat kecilmu. Bagaimana dia melakukannya? Ayah, ini. Dia ternyata bisa menahan serangan Wang Jiming. Ini sungguh luar biasa. Wang Lao ternyata bukan lawan bagi seorang bayi kecil. Bagaimana mungkin? Ini? Apa menangkap sebuah bola itu sulit? Matilah, bocah sialan! Pergilah. Gimana bisa Kimi ngahul itu? Gimana bisa dia dikalahkan dalam satu gerakan oleh si bocah ini? Ini tidak mungkin! Jiu, Kamu sungguh hebat. Nona, kamu luar biasa. Kamu benar-benar idolaku. Halo, benarkah? Kakek sudah keluar dari latihan. Baik. Cepat suruh dia datang ke dojo keluarga lu. Bantu kami balas dendam. Kakek keluar. Tingkatnya sudah melampaui Jieda. Mencapai Yuan Ying. Kalian semua hari ini jangan harap bisa melarikan diri. Lu akan runtuh. Kami ingin keluar dojo lu. Mohon Wang, kamu menerima kami berdua. Orang bijak tahu membaca situasi. Sarang sampah keluarga lu ini. Tak usah. Dengan Wang Shao, kami punya jalan. Benar. Dan aku juga. Lu Tianyu, berikan seluruh aset lu aku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Ya.
Anak tidak bisa cari ayah. Ayah tidak bisa cari kakek. Lebih baik, seluruh leluhur 18 generasi keluargamu kalian panggil semua ke sini. Biar aku pukuli sekaligus. Kamu, gadis gila dari mana ini? Mulutmu sungguh besar sekali. Apa yang kamu pikirkan? Berani bicara seperti itu? Kakek, ini dia patahkan ayahku. Cepat beri dia pelajaran. Biar dia tahu akibatnya mencari perhatian. Lu Tianyu, apakah semua orang di keluarga lu sudah mati? Bahkan mengeluarkan bayi untuk mati. Kupikir uang habis. Sampah anaknya. Ayahnya sampah, sekarang datang sampah tua. Kalian semua digabungkan? Tidak sebanding dengan satu jari Xiao Jiu. Xiao Jiu, serang dia. Aku tak bisa kalahin mereka. Dia adalah ahli tahap Yuanying. Meskipun kakak diam-diam membantuku, aku belum tentu bisa menang. Bisa menang. Apa? Gadis brengsek, kesombonganmu tadi? Ngapa lemah? Kau tahu? Minta maaf, kakekku tidak akan mengampunimu. Beran, kita adu. Aku tidak bisa mengalahkan kakekmu, tapi aku bisa mengalahkanmu, sampah kecil ini. Nakal! Mulutmu keras. Atau nyawamu yang keras? Kakek, ajari dia pelajaran. Lu, Tianyu, serahkan harta keluarga lu dengan kedua tangan. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk menyisakan nyawa kalian bertiga. Lao Wang, jika kami mengalahkanmu, apakah harta keluarga Wang juga seluruhnya diberikan kepada keluarga lu? Lu Tianyu, kenapa begitu percaya diri? Apakah gadis kecil ini benar-benar punya kemampuan? Meskipun hebat, tidak mungkin bisa mengalahkanku. Lu Tianyu, mulutmu besar sekali. Kurasa, kamu tahu, dia pasti tidak bisa mengalahkan kakekku. Kamu sengaja tunda. Benar. Lu Tianyu, jika kalian kalah, serahkan 10 perguruan silat milik keluarga lu kepada keluarga Wang kami. Bagaimana? Jika aku kalah, aku akan memberikan tambang keluarga Wang di Dongcheng kepada keluarga lu untukmu. Bagai, berani kamu tantang? Berani kalian lawan? Tuan muda, janganlah Anda bertaruh dengan mereka kah? Kita tidak bisa bertaruh dengan mereka. Lu Tianyu, lebih baik kalian bersujud dan mengakui kesalahan. Baiklah, keluarga lu menerima tantangan ini. Tapi, aku akan menambah 5 perguruan silat milik keluarga Wang sebagai taruhan. Boleh. Omong kosong, tak ada buktinya. Tanda tangan dan cep jempol. Lu Tianyu sudah tidak punya kemampuan lagi. Dari mana kepercayaan dirinya? Lu runtuh. Lu Tianyu sangat bodoh. Keluarga lu diserahkannya. Sudah tamat. Xiao Jiu, kalau menang, taruhan buatmu. Berapa banyak? 2 miliar. Uang banyak? Jadi kaya? Kakak, tapi bisa aku kalahkan mereka itu? Tenang, Xiao Jiu. Aku di sini. Jawab tantangan berani. Menghadapi orang kecil seperti ini. Cuma gerakkan jari saja. Kalau menang, bagi setengah. Ayo, meski anak kecil harus hormat tua muda. Tapi karena kamu sangat ingin dipukul, aku akan menghormatimu dengan memberimu beberapa pukulan. Dasar gadis, siapa mau berlawan? Ini adalah permusuhan antara keluarga Wang dan keluarga Lu. Apa hubungannya dengan orang luar? Betul. Karena mereka bilang anak kecil bisa diuji. Maka aku akan melewatinya dan memukul dia. Kalau aku mengalahkan Lu Tianyu, harta keluarga Lu bukankah akan menjadi milikku? Lao Wang Tu, kau curang. Ini ada tanda tangan Lu Tianyu. Kalau tidak mau bertarung, serahkan saja 10 perguruan silat kepada keluarga Wang. Lu Tianyu, serahkan perguruan silat itu dengan baik-baik. Xiao Jiu, menurutmu kali ini, senjata apa yang harus kita gunakan untuk mengalahkannya? Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkanku hanyalah Xiao Jiu.
Aku rasa tongkat ini bagus. Ketika aku bertemu Angelia di gunung, aku menggunakan ini memukul mereka tunduk dan mengibaskan ekor, memohon ampun padaku. Terima kasih, Xiaojiu. Sudahlah, kita coba saja apa adanya. Semangat! Kakak, bagaimana kalau kamu ganti senjata lain saja? Tuan muda, lebih baik Anda ganti dengan pedang. Aku hanya akan menggunakan senjata yang diberikan Xiaojiu padaku. Cukup bicara. Ayo mulai. Tidak tahu kemampuan diri sendiri. Hah? Ini adalah kapas sakti yang bisa memotong besi seperti memotong lumpur, apalagi pedang. Bahkan manusia pun bisa terbelah dua dalam sekejap. Tuan muda, lebih baik Anda menyerah saja. Sekarang menyerah. Sudah terlambat. Kakak maju. Ayah. Ayah. Kakek! Tanganmu bagus sekali. Tongkat pemukul anjing ini memang terkenal hebat. Bagaimana mungkin ini? Penjahat kecil, mudah ditaklukkan, kakak. Kamu adalah idola saya. Jelas. Tongkat yang dibuat ini tidak heran bisa mematahkan kapak dewa. Xiaojiu, sebenarnya apa asal-usulmu? Xiaojiu, terima kasih untuk senjatamu. Kakak, jika kamu suka, aku berikan padamu. Tongkat yang begitu berharga ini benar-benar akan diberikan padaku. Hanya tongkat tulang belut. Tidak mahal juga, asal kamu tidak meremehkannya. Kamu yang belut, seluruh keluargamu belut. Apakah Jiu ada salah paham tentang naga? Kenapa naga belut? Kakek. Wang Qiming, bukankah kamu bilang, apakah kultivasi Lutianyu hilang? Kakek, kultivasi Lutianyu dihancurkan oleh pembuluh bayaran yang kami kirim. Lalu bagaimana mungkin dia bisa membuat penjalan sebesar ini? Di kepalaku, apa aku kalah melawan satu orang? Pernah lihat yang mencelakai ayah? Pernah lihat yang mencelakai kak? Lawang, masih mau bertarung? Tentu saja mau. Tapi di babak ini, Kita berdua tidak boleh menggunakan senjata. Betul. Ternyata tidak tahu malu tidak memandang usia ya. Keluarga Wang semua salah. Tidak ada satupun yang baik. Tidak perlu senjata. Kakakku bisa mengalahkan mereka dengan tangan kosong. Kalian semua bukan lawannya. Jiu, aku tidak bisa. Mau kabur? Sudah terlambat. Matilah. Menghadapi orang tua yang ingin dipukuli harus dengan keras. Penuhi keinginannya. Bagaimana bisa begini? Hebat, menanglah. Bisa dapat uang banyak sekali. Ingin bisnis keluarga Wangku? Jangan mimpi. Apa kamu ingin dipukul lagi? uang kami tak akui taruhan. Si kecil, mereka ingkar janji, katakan. Harus bagaimana? Katakan, bayar atau tidak? Dasar gadis, kau keterlaluan. Yang jelas kalian bertiga bersekongkol. Serangku bayi sungguh tak malu. Karena keluarga Wang tidak mengakui, maka aku terpaksa membawa Xiaojiu ke perguruan Wang untuk menantang duel, sekaligus menyebarkan apa yang terjadi hari ini akan promo baik-baik. Agar semua orang melihat wajah asli kalian, keluarga Wang. Ponselku merekam semuanya, Pak Wang tua. Bayar atau tidak? Kamu mudah tahan. Biar tongkat pemukul anjingku beraksi. Kaget tolong aku. Jangan pukul. Aku bayar. Semua diberikan padamu cukup. Dari awal bayar saja kan lebih baik. Tidak perlu dipukul kan? Apa tubuh kau gatal ya? Sengaja ingin dipukul? Ayah, kau baik-baik saja, ayah. Wah, enggak lah begitu. Oleh seorang bayi kecil. Dipukul malah harus bayar. Sungguh keterlaluan. Anak kecil 5 tahun mengalahkan Long Lao dalam 1 jurus. Dia harus membayar. Keluarga Wang, bagaimana saja?
Apa yang bisa lakukan? Jika mereka tidak bayar. Kakak, mereka sudah pergi. Jangan-jangan tidak mau bayar. Coba kita ke rumahnya minta uang. Kalau dia bayar tidak, tongkatku yang menghajarnya. Semua dengar? Xiao Jiu. Ayo, biar ku jadikan kalian tidak bisa pulang. Tuan muda, saya yang buta mata. Saya mau serta Anda. Tuan, boleh balik? Berlatih keras untuk harumkan dojo lu. Kalian para potong di sini. Tadi bilang apa? Mau ke dojo uang kami? Keluarga uang kalian hanya punya 5 dojo. Sekarang kalah lu. Kalian masih punya dojo, apalagi? Tuan muda, mulut saya yang jahat. Anggap saja saya angin. Lepaskan saja. Saya pasti dalam turnamen bela diri kali ini akan mengejutkan semua orang. Benar. Kamu ngapain? Lihat wajah, seberapa tebal. Lebih tebal tembok kalau nggak omong. Kata tanpa malu ini salut. Dengan tekad seperti ini, apapun yang kamu lakukan pasti akan sukses. Sayangku, saya juga sudah lama menahan kalian. Tolong, minggir dari dojo keluarga lu saya. Keluarga lu kami. Tidak menyambut orang khianat ini. Dan tidak tahu balas budi. Tempat ini tidak menyambutku. Pasti ada tempat lain yang menyambutku. Saya mau tahu keluarga lu. Bisa tertawa. Ayo pergi. Pergi. Tunggu, mau pergi? Apakah kalian sudah tanya kepalan tanganku? Siapa bilang kami mau pergi? Kami hanya ingin menemanimu saja. Betul sekali. Coba. Nanti kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Wah. Anak liar dari mana? Merusak barang. Kamu sanggup ganti rugi? Wang Kian, kamu bakal menindas anak kecil. Tidak punya malu lagi? Wang Kian, minta maaf pada Xiao Jiu kami. Tolong kalian pahami, di sini adalah wilayah keluarga Wang. Kalian siapa? Berani menggonggong di sini? Apa barang keluargamu ini jelas pusat bela diri kakakku? Gadis gila dari mana ini? Berani di sini. Berbicara sembarangan. Benar. Keluarga lu berani cari masalah di wilayah keluarga Wang. Cari mati sendiri. Kalian bilang, ini sebenarnya pusat bela diri siapa? Kalau salah, aku akan gunakan tongkat pemukul anjingku untuk melatih tubuh kalian. Wang Kian, kakekmu bertaruh dengan kami. Dan kalah 5 pusat bela diri keluarga Wang. Ditambah 1 tambang di kota timur. Lihat, hitam putih kertas. Tertulis jelas. Oh ya, aku punya video eksklusif mereka. Dipukuli, mau aku kirimkan 1. Biar kamu lihat juga. Ada gak seru? Mereka dipukuli. Kakek, ayah, kalian berdua nggak bisa atasi satu bayi kecil. Aku tak percaya, aku tak bisa kalahkan bayi kecil ini. Kak, aku sarankan jangan bertarung. Pengecut, kamu tak bisa. Bukan berarti aku tak bisa. Kak. Bagaimana mungkin aku kalah dari seorang bayi? Tante jahat, berdiri saja tidak stabil, masih mau memukulku. Kamu benar-benar sangat lemah. Kalah dari anak kecil tidak memalukan, tapi harus dihadapi. Kenyataan bahwa kamu memang lemah. Lutianyu, kamu mengandalkan seorang bayi untuk mengalahkan keluarga kami. Tidakkah kamu merasa malu? Benar. Kenapa? Meremehkan anak kecil? Percaya, sekarang pukulmu. Ibumu sendiri tidak mengenalimu. Kakek, ayah, kalian maju, pukul dia. Aku bisa memberikan perguruan silat ini kepada kalian. Tapi, kamu harus menyetujui satu syaratku. Syarat apa? Kamu harus mengalahkan 2 tamu kehormatan keluarga kami. Maka, aku akan memberikan perguruan silat dan tambangnya kepada kalian. Kak, kamu sudah mengundang 2 senior dari Gunung Kulun. Tentu, aku akan membuat keluarga lu memuntahkan 2 kali lipat
dari yang mereka telan. Perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu. Kalian lanjutkan. Bocah kecil, apa kabar? Bocah kecil, sudah setahun tidak bertemu. Turun gunung untuk mengemis makanan dan minuman, ya? Apa karena gurumu sudah mati, jadi tidak ada yang menafkahimu? Hei! Sekalipun seluruh sekte kalian punah, guruku tidak akan mati. Gurumu adalah pecundang di tangan kami. Kamu siapa? Berani berteriak di depan kami berdua. Elder, kedua, kalian kenal dia? Gurunya melakukan kesalahan. Diusir dari sekte. Murid yang dia ajari cuma anak perempuan di tahap key refining. Sama sekali tidak layak disebut. Sekte kalianlah yang melakukan semua kejahatan. Guruku tidak mau berkolusi dengan kalian. Baru meninggalkan tempat sial itu. Aku tidak izinkan kalian menjelekkan nama guru. Lu Tianyu, kedua elder ini adalah tamu kehormatan yang sengaja kami undang untuk turnamen bela diri. Ingin merebut perguruan silat dari tangan keluarga Wang? Apakah nyawamu cukup? Elder utama, anak inilah yang memukuli kami bertiga. Menjadi seperti ini. Lihat. Harap Elder membalas dendam untuk kami. Dia? Lihat. King Hui itu. Bahkan, aku saja bisa mengalahkannya. Masa muridnya lebih hebat dariku. Kalianlah sampah. Aku tidak izinkan kalian menghina guruku. Dasar anak perempuan. Kami berdua adalah elder. Biaya penampilannya sangat mahal. Kalau ingin bertarung dengannya, harus ada taruhannya dulu. Apa yang kamu inginkan? Jika sesepuh kalahkan Cha, maka keluarga Lu harus merobek surat perjanjian yang ditandatangani kakekku dan dicabut, serta semua perguruan milik keluarga Lu harus diberikan tanpa syarat kepada keluarga Wang. Kalau kami yang menang. Lu Tianyu sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Masih berani bertaruh dengan Nona Wang. Bukankah ini seperti menyerahkan diri? Lu Tianyu, apakah dia ingin mendekati Nona Ayu? Sengaja mencari perhatian di hadapannya. Dia seperti katak menginginkan daging angsa. Pantaskah Lu Tianyu? Kalian berani mengalahkan dua sesepuh? Mulutmu besar sekali, Lu Tianyu. Jika kamu menang, semua yang tertulis di surat perjanjian itu akan kuberikan padamu dan tambah 10 miliar. Bagaimana? Baik. Kakak, bagaimana? Kita benar-benar bukan lawannya. Ingin mundur? Sudah terlambat. Naik kering. Tentukan hidup mati. Kak Chiu, tenang. Aku ada. Kakak, apa kamu bisa mengalahkan mereka? Sayangku, tentu saja aku tidak bisa. Tapi kamu yang bisa mengalahkan mereka. Xiao Jiu. Pergilah dengan berani. Aku ingin menantangmu. Tidak tahu kemampuan diri sendiri. Hah? Lu kejam banget, dorong satu. Anak 5 tahun, untuk mati. Ingin dapat uang, tapi lihat lu. Lu layak atau tidak? Menurutku, anak ini belum tentu bisa turun dari ring dengan selamat. Ayo cepat mulai. Aku sudah tidak sabar. Uang kecil, aku datang. Kakak, aku pasti tidak akan kalah. Aku akan berdiri di sini. Asalkan kamu bisa buatku mundur setengah langkah, aku akan menganggapmu menang. Baik, ini katamu sendiri ya. Kataku, sekali janji, tak bisa ditarik. Hanya dengan dia, mau mengalahkanku? Pria berjanggut, kamu baik juga. Biarkan aku pukul sekali untuk merasakan sensasinya. Malah mau dipukul sekali. Janggut panjang, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan bayi kecil seperti aku. Sangat memalukan. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas adalah... Sampah di tahap key refining tidak mungkin.
Sama sekali tidak mungkin. Kalian curang. Tidak bisa menang, lalu bilang, aku curang, sungguh tidak tahu malu. Bukti tidak ada. Wang, bukan? Tidak bisa menerima kekalahan. Percaya tidak? Aku akan menyuruh Xiaojiu. Pukul kalian minta ampun. Anak kecil ini menghabiskan elder besar Gunung Kunlun. Dia cuma bayi 5 tahun. Bagaimana mungkin dia? Mengakui kehebatan. Xiaojiuku, sesulit itukah? Dasar anak perempuan. Biar aku yang hadapi kau. Elder kedua maju. Mati di bawah cambukku. Itu juga adalah keberuntunganmu. Sial, lupa bawa senjata. Mau lari? Sudah terlambat. Oh. Xiaojiu, cepat hindari. Hah? Bagaimana mungkin menangkap cambukku dengan tangan kosong? Tidak hanya bisa menangkap cambukmu, aku bahkan bisa membuat wajahmu mekar seperti bunga. Ini adalah senjata andalanku. Dengan tingkat kultivasimu, mustahil bagimu untuk mengendalikannya. Benarkah? Wajahmu itu udah berbunga-bunga deh ya. Sayangku, aku akan membunuhmu. Pergilah kau. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Kalian kalah. Jangan mendekat. Bagaimana bisa begini? Ayah, dua master ini tidak bisa mengalahkan mereka. Bagaimana kita? Kamu tanya aku tanya siapa? Putri yang jelek. Salahmu. Bertaruh tanpa izin. Ini keluarga kita rugi puluhan miliar. Aku tidak terima. Bibi Wang, apakah kamu ingin dipukul? Guru, Anda sudah hampir sampai? Apa? Anda berhasil mencapai Golden Core? Bagus sekali. Sayangku, guruku, sudah berhasil mencapai Golden Core. Beraninya jangan pergi. Aku akan meminta guruku membasmi seluruh keluarga lu kalian. Bocah, ini kamu habis. Kamu yang tamat, ada kakak besarku. Di sini, apapun telur emas, telur perak, atau telur busuk, bukanlah lawan kakak besarku. Kakak besar, aku benar kan? Kakak besar, jangan-jangan kamu tidak bisa mengalahkannya? Xiaojiu, yang ini, aku benar-benar tidak bisa kalahkan. Kakak, Xiaojiu. Sebentar lagi, aku akan melindungi kalian. Kalian lari dulu. Ini urusan lu, bukan urusan Xiaojiu. Biarkan dia pergi. Lu Tianyu, Lu Ce, kau berlutut. Beri aku kau tahu dan minta maaf. Lalu merangkak di bawah selangkanganku. Jika suasana hatiku membaik, mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk memberi anak kecil ini satu jalan hidup. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kakak kedua, kakak besar. Yang tidak boleh seperti ini. Aku tidak mau menjadi pengecut yang melarikan diri di tengah pertempuran. Xiaojiu, dengarlah. Kamu bukan lawan ahli tahap Jindan. Jika tinggal hanya ada satu jalan, mati. Kamu sudah banyak membantu keluarga lu kami. Kami tidak bisa membalas budi dengan kejahatan. Lu Tianyu, jika kamu menyerahkan semua harta kepada keluarga Wang kami, bagaimana dengan saya? Kamu bisa membiarkan anak kecil ini pergi. Bagaimana? Tante jahat, wajahmu jelek.
Tapi mimpi-mimpimu indah sekali ya. Kamu. Baik, tidak mau dihormati dengan baik. Mau dihukum ya? Nanti saat guruku datang, aku yang pertama akan menyelesaikanmu. Siapa yang berani mengganggu muridku? Hai, guru, akhirnya Anda datang. Cepat, bantu aku menghajar anak kecil ini. Kamu, gadis sialan, cepat keluar. Sujud maafkan muridku. Suara ini terdengar sangat familiar. Lu Tianyu, sekarang kamu tahu takut. Sudah terlambat. Lu Tianyu, keluarga lu kalian. Hari ini akan binasa di tanganmu. Si bocah kecil itu bukannya sangat hebat? Kenapa diam saja ketakutan? Jangan-jangan mau kabur? Kalian bertiga, jangan harap ada yang bisa lari. Saudara Jang, dengar-dengar kamu sudah mencapai tahap Jindan. Selamat ya. Saudara Zhang, cepat hajar si gadis kurang ajar ini. Kalian kok bisa jadi begini? Semua dipukul oleh si gadis itu. Hanya seorang gadis kecil bisa mengalahkan 2 sesepuh dari Gunung Kunlun. Bukan cuma 2 sesepuh ini, kakekku, ayahku, juga dipukul. Gadis kurang ajar. Kalau berani, ikut aku ke arena bertanding. Xiaojiu, nanti aku dan Aceng akan menahan mereka. Kamu lari cepat. Aku bukan pengecut. Ayo bertanding. Siapa takut? Tunggu aku cari senjata dulu. Gadis kurang ajar. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira gayung air ini bisa melukai orang. Jangan banyak omong. Cepat naik ke arena. Bocah kecil, sekarang kamu berlutut pada sesepuh, mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu. Kalian tak tahu gayung Fafku. Sangat hebat. Ini hadiah dari guruku. Senjata yang tiada duanya. Kalau gayung bisa jadi senjata, aku telan gayung ini. Apa yang kau tunggu? Cepat naik ke ring. Kenapa kau? Gadis, takut? Kau sujud pun terlambat. Guru, pukul dia. Buat dia. Bersujud dan minta maaf di hadapanmu. Pukul dia. Guru, cepat pukul dia. Aku bersujud padamu. Nenek, ampunilah nyawaku. Ini. Nenek, kasihanilah aku, Nenek. Kasihanilah nyawaku. Guru, kenapa kau berlutut pada seorang bayi? Apakah gurumu mengalami gangguan Ci? Aku, ini. Gurumu bahkan belum bertarung dengannya, kenapa tiba-tiba? Dia berlutut? Saudara Zhang, bangun, pukul dia. Gadis kecil ini asal apa? Sampai. Zhang sujud padanya. Sungguh. Ini luar biasa. Entah dari mana keluarga lu mendapatkan bayi ini. Kucing buta. Kebetulan menemukan tikus mati ya. Nenek, kasihanilah. Awalnya, aku tidak bermaksud memukulmu. Lagi pula, kau begitu hebat, bisa naik ke langit, bisa mendarat ke bumi, masih takut padaku? Nenekku, aku naik ke langit kau. Pukul terbang, hidup, itu adalah anugerah darimu. Aku masih hidup? Sakit berarti aku masih hidup. Aku berhasil mencapai foundation establishment. Aku berhasil. Mungkinkah bayi kecil itu pukulan satu tangannya membuat tingkat kultivasiku terobos?
Guru, cepat pukul dia. Kian, jangan tidak hormat pada nenek. Cepat naik ke sini dan bersujud pada nenek. Aku harus bersujud pada bocah kecil ini. Zhang adik, otakmu benar-benar terganggu deh. Iya. Dia mengganggu muridmu, tapi kau malah menyuruh muridmu bersujud kepadanya. Kau gila ya? Kenapa dia tidak boleh bersujud kepada Xiao Jiu kami? Bijak tahu situasi. Ini kalian tidak tahu. Dia sangat mengerti. Jelas sekali. Dia pernah dikalahkan oleh Xiao Jiu kami sampai menyerah. Xiao Jiu, kau kenal dia? Kami kenal. Dia pernah menginjak-injak sayuranku. Lalu guruku datang, satu pukulan, langsung melayangkan dia ke langit. Ah, bukan kau yang memukul? Iya, bukan aku yang memukul. Aku masih di tahap refining ki. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkanmu? Jadi, orang yang melayangkanku dulu ternyata bukan dia. Melainkan gurunya. Gurunya tidak. Kalau begitu, bukankah aku bisa balas dendam? Sayangku, hari ini aku akan hapus aibku. Hari ini adalah hari kematianmu. Wah, Shifu, akhirnya kau sadar. Cepat pukul dia. Balas dendam untuk keluarga Wang kami. Tunggu dia kalah. Kau akan minta keluarga lu kasih kami 5 miliar lagi. Ya, pukul dia. Kakak, sepertinya aku benar-benar tidak bisa menang. Gimana nih? Keadaan sudah sampai di sini. Hanya bisa mencoba segala cara. Kemampuan Xiao Jiu luar biasa. Aku percaya dia pasti bisa. Xiao Jiu, jangan takut. Dulu bagaimana memukulnya? Sekarang lakukan seperti itu. Baik, aku lawan kau. Jika kami menang, kalian harus memberikan kami Amsentuk 5 miliar. Boleh saja. Tapi aku takut kalian tidak punya nyawa untuk mendapatkan 5 miliar itu. Guru, tolong aku. Ini Shifu. Yeay, aku menang. Tante jahat, bayar. Tidak mungkin. Bahkan Zhang Lao pun kalah darinya. Di seluruh dunia ini. Siapa lagi yang bisa jadi lawannya? Shifumu benar-benar tidak berguna ya. Selesai. Semuanya selesai. Orang baik, kalau kalah, langsung kabur. Memalukan sekali. Wang Lao bayar. Kalian masih bisa memanggil berapa banyak bantuan lagi? Ayo maju semua. Datang 1. Xiao Jiu, kami lawan 1. Datang 2. Xiao Jiu kami pukul dua-duanya. Kamu, gadis kecil ini. Hanya karena ada gayung ini, kamu baru bisa mengalahkanku. Sekarang gayungnya sudah tidak ada, Shifumu juga tidak bisa membantumu. Aku lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Pertama lihat, orang suka dipukul. Kalau begitu, aku antar kamu pergi. Gadis kecil, aku akan kembali lagi. Tetua, maju saja. Kalian berdua bekerja sama, pasti bisa menangkap anak kecil ini. Kakek, Tunggu saja. kakek, jangan tarik aku. Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana dengan kedua tetua itu? Sudah kabur. Mereka kabur begitu, tidak bisa menang. Meninggalkan kekacauan ini untuk kita. Biar keluarga Wang yang selesaikan sendiri. Sungguh tidak sportif. Pak Wang, apakah Anda ingin terus dipukul? Atau menyerahkan taruhannya kepada kami? Ayo, kalian semua bukan lawan kakakku. Tidak heran kakakku menyuruhku memukul sesuka hati. Semuanya ada dalam kendalinya. Kakakku hebat sekali. Kalian diam saja ngapain? Bayar uangnya. Luceng, kalian menang pertandingan dengan mengandalkan seorang bayi kecil? Itu bukan jagoan sejati. Hanya dengan sedikit usaha dapat puluhan miliar. Ini sungguh kacau.
Pak Wang adalah orang tua. Berikan dia muka sedikit. Tampaknya kalian semua ingin memihak. Kalau begitu, Keluarga Lu kami akan menantang kalian. 3 keluarga. Berantem. Aku yang paling jago. Kalian 3. Siapa dulu? Kalian suka wajahnya mekar atau suka pantatnya yang mekar? Kalian tunjuk mana? Aku pukul di situ biar keinginan kalian terkabul. Jangan. Pak Wang, kalau taruhan harus lunas, hutang taruhanmu. Segera kembalikan kepada mereka. Kami datang untuk membicarakan kerjasama. Tidak perlu bernegosiasi dengan keluarga Wang. Berbicara dengan keluarga Lu juga bisa. Semua dojo Wang kalah. Dengan apa mereka akan bertanding dalam turnamen bela diri beberapa hari lagi? Jadi kalian tidak menepati janji ya? Aku akan terus menantang kalian. Pilih sendiri, mau uang atau nyawa? Ayah, cepat pikirkan cara. Aku belum menikah. Kamu belum punya cucu. Keluarga Wang tidak boleh terputus di tanganku. Kian, ayo telepon guru. Suruh dia kembali. Kembali lagi, apakah ada saudara seperguruan? Atau semacamnya yang bisa bantu. Nggak lucu guru. Sudah dipukuli sampai begitu, kalau panggil kakak seperguruanku, juga cuma akan jadi sasaran pukulan. Kenapa kalian semua lihat aku? Ada uang di wajahku? Meskipun di wajahmu tidak tertulis kata uang, ya, bukankah kamu yang bilang kakek jahat? Uang atau tidak? Aku akan menantangmu duluan. Aku sangat marah. Dia ternyata punya tenaga dalam yang begitu kuat. Orang di belakangnya sedang memperingatiku. Tidak memenuhi taruhan itu tidak mungkin. Berikan. Kami berikan perguruan silat untuk kalian, uang untuk kalian, tambang Kota Timur juga untuk kalian. Hari ini hari pertama. Pertama tambang apa keluar? Semua untuk kalian. Kenapa tidak bilang dari awal? Jadi tidak perlu dipukuli. Xiaoju, Wang Malang, 2 kali rugi. Apapun yang keluar dari tambang, itu milikmu. Semua untukmu. Aku setuju. Dengan 2 tangan. Pak Wang, sudah keluar. Dari tambang keluar sesuatu. Coba lihat ini. Siapa tukar? Tunggu, kalian bilang apapun yang ditemukan semuanya milik keluarga kakak besar, tidak ada hubungannya dengan kalian. Untuk menghidupi dan mengantar guru sampai akhir, tidak boleh menyerah yang sudah di depan mata Syahilau. Kamu siapa? Pergi sana main. dia sekarang bos barumu. Keluarga Wang telah kalah. Area tambang kepada kami. Menurutmu dia punya hak atau tidak? Pak Wang, ini benar. Ya. Mulai sekarang, aku kakak besar. Kakak kedua adalah bos barumu. Lu Tianyu, apa sebenarnya yang ditemukan di area tambang? Ya, cepat buka, biar kami lihat. Betul. Pak Hua, ini harus tanya Xiaoju. Dia sekarang adalah bos baru kami. Kami semua mendengarkannya. Kamu benar-benar akan memberikan tambang bernilai 5 miliar itu kepadanya? Kalau begitu, apa yang ditunggu nanti? Semuanya harus berikan kepadanya. Tentu saja. Tutup mulutmu. Yang terkejut itu. Keluarga lu kami. Selalu menepati janji. Bahkan jika menemukan seluruh gunung emas, kami tidak akan mengambil 1 gram pun. Gila. Kalian semua gila. Keluarga lu manja anak. Puluhan miliar diberikan begitu saja. Dia sebenarnya siapa? Dia bantu lu menang pertandingan. Puluhan miliar saja apa artinya? Mari kita lihat apa sebenarnya isinya. Mataku. Bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Setelah batu ini dibuka, semua orang merasa aneh. Ambil balik lihat Pak Wang. Untung. Tambang ini diberikan kepada keluarga lu. Kalau tidak, kita yang akan rugi. Salahkan lu. Paksa berikan ini biji kepada si gadis kecil ini. Sekarang kan, mencari masalah sendiri. Dia. Xiaoju, matamu tidak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kakak, mataku tidak apa-apa. Baik-baik saja. Gadis kecil ini
Mulutnya memang keras, matanya hampir buta, masih bilang tidak apa-apa. Kakak, mataku benar-benar tidak apa-apa. Baik-baik saja. Kita akan jadi kaya. Ini benar-benar harta yang bagus. Dia pasti sudah gila. Batu pecah ini. Dibilang harta. Xiaojiu, apa kamu salah lihat? Aku tidak salah lihat. Ini benar-benar harta yang bagus. Kalau tidak percaya, aku buka untuk kalian lihat. Kalau batu pecah ini adalah harta, aku akan menelannya. Gadis kecil, bicara besar, hati-hati lidahmu terkilir. Kamu saja bisa membuka batu yang keras ini. Gadis kecil, kamu tahu apa yang kamu katakan? Apa susahnya? Tidak percaya? Aku buka untuk kalian lihat. Ingat kata-katamu. Bersiaplah untuk menelan batu itu. Emas? Ini emas. Apa? Batu jelek ini mana mungkin ada emas? Ini jelas batu sampah. Ini adalah tambang emas. Saat kami menambang, kami tidak menemukan emas. Ini keberuntungan luar biasa. Ya. Ini batu roh. Batu roh. Aku merasa kultivasiku sedikit meningkat. Ternyata kakak hebat. Pengalamannya luas, memang berbeda. Ini batu roh, batu roh. Ini dapat meningkatkan kultivasi seorang praktisi. Kakak, dengan batu roh ini, kultivasimu dapat pulih. Tambang batu roh kami adalah batu roh kami. Kamu! Aku? Tidak ada kerjaan cari onar, rusak harta keluarga. Berkurang setengah. Kakek, ini bukan salahku. Bukan aku yang mau. Taruh mereka. Apa salah? Mengapa aku harus bertaruh? Itu karena kamu si sampah. Barang ini milik kami. Kalian tidak boleh mengambilnya kembali. Kalau mau ambil, tanya tinjuku. Apakah setuju? Ambil semuanya? Xiaojiu, jangan buang waktu. Mari kita pergi ke area tambang. Aku sudah sabar, kaya. Aku juga tak sabar. Roh, batu di tanah. Untukmu. Jika ada deal sangat murah. Ingatlah untuk menghubungiku. Jangan coba-coba kabur. Xiaojiu. Dia malah berhasil kabur. Aku yang kejar. Tak kedua, tunggu mending pergi. Ke tambang jika terlambat. Pasti tidak ada harta bagus lagi. Xiaojiu benar. Kita pergi ke area tambang dulu. Begitu kabar bahwa tambang itu dapat menghasilkan spirit stone yang bisa meningkatkan cultivation tersebar. Tambang itu akan menjadi incaran banyak orang dan sulit untuk keluar dengan selamat. Setelah kita menyerap energi spiritual di dalam spirit stone, kita bisa menjadi ahli bela diri yang luar biasa. Jangan tunda. Ayo pergi cepat. Tuanmu, saya sudah mendapat informasi yang jelas. Lutianyu dan kawan-kawannya pergi ke area tambang. Di sana telah ditemukan spirit stone yang bisa meningkatkan cultivation. Kedua musuh itu gagal membunuhnya. Jika Lutianyu dibiarkan, Puluh daya. Sulit hadapinya. Zhangxi, kamu bekerja dengan baik. Tunggu sampai aku berhasil meningkatkan cultivation. Pasti akan bermanfaat. Terima kasih, Tuan Mo. Mari dia. Xiaojiu ya. Bisa lihat. Coba dong, sini. Tentu saja bisa. Wah. Ada banyak sekali. Aku juga bisa meningkatkan cultivation. Aku bukanlah sampah tahap I. Kamu salah. Semua ini milik keluargamu. Bukan milik keluarga lah. Tuan Lu, tertarik untuk melakukan transaksi? Wah, pantas disebut keluarga bela diri nomor 1. Begitu cepat sampai di sini. Cheng, ingat. Tambang ini milik Xiaojiu. Dia ingin menjualnya kepada siapa? Ya kepada siapa? Dia tidak ingin menjualnya kepada siapa? Jangan ada yang berani merebutnya dari tangannya. Baik, kakak. Semuanya berpusat pada Xiaojiu. Maaf ya Tuan Mo. Saya bukan pemilik tambang ini. Saya tidak berwenang memutuskan. Xiaojiu lah bos tambang ini. Ingin bertransaksi? Tanyalah padanya. Hai Pak Mo, apakah
Sayalah bos yang Anda cari. Sumber berita ternyata benar. Bocah ini bos benar. Keluarga lu benar-benar sekelompok tak berguna. Mengabaikan tambang yang menguntungkan. Malah memberikannya kepada seorang. Bocah kecil yang tidak mengerti apa-apa. Nona kecil, sebutkan harganya. Saya ingin membeli tambang ini. Pamanmu, berapa banyak uang yang keluarga Anda miliki? Perusahaan keluarga kami, keluarga Mo, bernilai 500 miliar. Hanya sebuah tambang kecil? Tuan Mo, kami bisa dengan mudah mendapatkannya. Keluarga Anda sekaya itu? Kalau begitu, Anda beri saya 500 miliar, maka saya akan menjual tambang yang sangat berharga ini kepada Anda. Dasar anak perempuan. Berani sekali kamu. Kenta, ya galak. Mo, kami tak jual. Silakan pergi. Lalu, asalkan Anda menjual tambang ini kepada saya. Keluarga kami, keluarga Mo, dapat membantu Anda. Menang satu lomba. Jadi, keluarga seni bela diri kedua terbaik setelah keluarga Mo. Bagaimana? Setelah aku menggunakan batu spiritual untuk meningkatkan kemampuan, apapun yang pertama atau kedua, di hadapanku hanyalah semu. Lu Tianyu, bisa mendapat bantuan dari Tuan Muda Mo kami adalah kehormatan besar bagi keluarga Lu. Cepat serahkan hak pengelolaan area pertambangan kepada kami. Tuan Muda Mo. Kakak, ini kesempatan emas. Bagaimana kalau kita setuju? Dengarkan, Xiaoji. Aku tidak setuju. Apa? Bukan tambang uang, kapan jadi? Tambang keluarga lu. Ternyata hanya anak kecil. Bos, ini leluconnya. Wang dan Lu taruh, tambang kalah. Xiaojiu kita. Tak percaya, telepon. Tanya Pak Wang. Apa? Aku tahu. Yang mereka katakan benar. Bos kita berganti. Diganti menjadi keluarga Lu. Lu Tianyu, kau benar lewat kan? Kesempatan bagus ini. Dan mendengarkan anak kecil berbuat onar di sini. Lu Tianyu, kau kehilangan seluruh kemampuanmu, adikmu, hanya Qi. Keluarga. Apakah andalkan gadis kecil bertahan? Tidak mudah, kan? Ada yang hebat luar. Kalian takut, gadis kecil mati di turnamen bertarung? Cik, kamu yang mati di tarung. Energi tambang untuk kakak kedua. Kakak naik Kenapa jual kamu? Aku jual uang. Keluarganya, dia pasti beli mahal. Kau pikir aku bocah kecil gampang tertipu? Aku pintar, tahu. Lu, Tianyu, kau kehilangan seluruh kemampuanmu. Aku di sini punya satu pil pemulih roh. Makan tingkat kemampuan. Bakatmu makan. Mencapai kultivasi akhir. Tuan Mo, bagaimana bisa kamu memberikan obat berharga seperti ini kepada mereka? Wah, kamu hebat. Aku tak tahu apakah itu benar. Lu, aku ingat kamu kayaknya dokter. Kamu bisa lihat apakah pil ajaib ini asli atau palsu. Aku juga mau lihat. Wah, Iker. Aduh, jangan tak. Harus ditahan. Nanti ketahuan oleh si penjahat, jangan sampai ketahuan. Ya kakak, obatnya benar-benar asli. Nyawaku diselamatkan oleh Xiaojiu. Ajeng bilang, dia memberiku sebatang sayuran, luka dalamku langsung sembuh. Sepertinya, Jiu juga tahu obat. Percaya padanya, pasti tidak salah. Dia tidak percaya kata anak. Dia kecil bilang bisa makan kan? Ini anak siapa sih? Jangan-jangan, dia anak haram Lu Tianyu. Kalau ada yang mati, siapa yang bertanggung jawab? Betul. Dia cuma anak perempuan. Bisa tanggung jawab? Kerjakan tugas kalian. Barang yang diberikan Tuan Muda Mo kami, mana mungkin palsu? Ayo. Kultivasiku sepertinya kembali. Sekarang dasar puncak kultif. Hebat sekali kakak. Kultivasi kakak, sungguh tak terukur dalamnya. Jelas ahli hebat. Tapi seperti puncak fondasi. Mungkinkah dia bertindak bingungkan musuh? Memang kakak besar. Kemampuan kultivasinya bisa diubah dengan bebas. Sungguh membuat iri. Sekarang bisa kami miliki tambang? Tidak, hanya pil kecil. Mau tukar spirit. Apa lelucon internasional ini? Pamanmu? Paman begitu tampan, begitu kaya. Harusnya tidak akan begitu pelit, kan? Mulutmu begitu manis. Aku pelit, justru salah. Katakan, low.
Ingin berapa banyak uang? Kakak kedua. Menurut kalian berapa yang harus saya tanya? Kamu benar-benar ingin menjual tambang itu? Tentu saja. Kalau tidak dijual, akan terperangkap di tangan. Ada bodoh beli. Harus dijual. Xiao, ini adalah tambang batu spirit yang bisa meningkatkan kultivasi. Bagaimana bisa dijual begitu saja? Apakah ada masalah? Karena Cheng, apapun yang dikatakan Xiao Jiu, dengarkan dia. 5 miliar. Bagaimana kalau 5 miliar? 5 miliar? 5 miliar? 5 miliar? Harga terlalu sedikit. Ya? Pil Huan Shen yang saya makan, nilainya tata nilai. Tambah 5 miliar. Uang tak bisa beli. Sudah cukup. 5 miliar? Saya jual pada kalian. 5 miliar? Tak akan rugi, tak akan tertipu. Lewat kesempatan ini, akan ada lagi kesempatan lah. Dasar gadis! Kau pikir tuan mau kami ini orang bodoh yang mudah ditipu? Kalau tidak diberi pelajaran, kau benar-benar menganggap diri penting. Tak tahu diri. Hanya tingkat foundation establishment puncak saja. Berani melawanku. Mati pun tak tahu sebabnya. Bagaimana mungkin? Aku ini tingkat Nation Soul awal-awal. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan olehnya? Nonton. Pil Huan Shen yang kuberikan ternyata berpengaruh. Sial, seandainya aku simpan sendiri untuk dimakan, malah menguntungkannya. Kalian berdua, siapa yang masih tidak puas? Tidak puas juga tidak apa-apa. Aku akan suruh kakakku memukuli kalian sampai puas. 5 miliar, saya bayar. Wah, saya jadi kaya. Tanda tangani dokumen ini. Tambang ini jadi milik kalian. Bagaimana? Mau main curang ya? Bagaimana bisa? Aku warga yang taat hukum. Ingin tanya, uang sudah, lainnya ya tidak ada hubungannya lagi denganku kan? Tentu saja. Yang ditemukan di tambang bukan urusanmu. Jangan berharap mengambil sedikit pun. Tentu saja. Silakan, terserah kalian. Ayo kita pergi. Kakak-kakak sudah pergi. Aku traktir kamu makan enak. Tuan Mo, apa si bocah itu tidak main curang? Dia mau menipuku. Apa dia punya kemampuan itu? Tuan Mo, silakan. Xiao, kenapa kamu lari cepat-cepat begini? Kita bertransaksi secara jujur. Tidak menghitung mereka. Masa kita takut dikejar-kejar mereka? Aku cuma diam-diam mengakali mereka sedikit. Apa? Xiao Jiu, kenapa kamu mengakali mereka? Tunggu, tidak. Di dalam area tambang itu, memang awalnya kaya energi spiritual. Bukan tipu mereka sih. Ceritanya begini. Xiaodi, aku andalkan kamu. Pergilah. Tuanmu. Sudah ku tahu jelas. Lu Tianyu dan kawan-kawannya pergi ke area tambang. Di sana ditambang batu spirit yang bisa meningkatkan cultivation. 2, pembunuh bayaran. Tak bunuhnya. Biarkan Lu Tianyu meningkatkan cultivationnya lagi. Akan sulit untuk menghadapinya nanti. Kakak, Mo Tiangge adalah penguasa keluarga Mo. Bela kuno, utama. Ini, apa lagi yang tidak mereka puaskan? Aku tahu. Pasti mereka iri padamu. Kita tahu kemampuanmu meningkat cepat. Khawatir kamu lewat. Kita menipu Motian. Dia pasti tidak diam. Sini tidak aman. Kita lari cepat. Cepat lari. Tuan Mo, Batu Roh, kamu bisa mengalahkan semua praktisi dan berhasil naik tingkat. Selamat Tuan Mo. Setelah aku berhasil naik tingkat, kalian pasti akan mendapat imbalan. Spirit banyak, kita serap baru naik.
Aku merasa sekarang tubuhku dipenuhi kekuatan. Tuanmu, kultivasi kenapa? Sedikit demi sedikit menghilang? Bagaimana? Batu ini terkandung energi spiritual yang bisa meningkatkan kultivasi? Si kecil tipu kita? Mungkinkah informasi Zhang Xi salah? Tuan Mo, ampun! Pak Mo, dia belum lari. Cepat balas dia. Bahaya! Kota Bangrutu! Lari! Kecil, aku tak biarkanmu. Hahaha. Perjalanan kali ini. Hahaha. Kalian tidak hanya berhasil mempertahankan dojo keluarga Lu, 5 dojo, miliaran. Kakek, ini bukan hasil kami. Semuanya berkat Xiao Jiu. Dia sendiri yang mendapatkannya. Ya, semua Jiu kita hebat. Gampang dapat target. Hebat sekali, Xiao Jiu. Semua berkat kakak besar. Kak besar keren, bantu saya jauh. Uang ini kita bagi sama-sama. Sepertinya Xiao Jiu masih tidak ingin orang lain tahu kemampuan aslinya. Kalau begitu, Pura tidak tahu kemampuan Xiao Jiu. Temanilah dia terus berakting. Xiao Jiu, tidak heran gurumu mengizinkanmu turun gunung. Dengan kemampuanmu ini, berjalan kemanapun tidak takut. Aku saja takut salah guru. Dia paksa aku turun, bawah seram. Aku sangat ketakut. Kakek, mau jahat keluargamu? Apa? Keluarga Mo? Itu keluarga bela diri kuno pertama. Mengapa mereka menargetkan keluarga kita? Kakek, mau Tian cepat, mau selalu. Lihat keluarga sembunyi. Ini akan kuselidiki sendiri kalian. Jangan menyebarkannya. Agar tidak membuat mereka curiga. Tenang kakek, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Hanya saja, main Motian. Dia pasti tak akan membiarkannya begitu saja. Keluarga Lu, keluar sekarang! Paman, kenapa kamu terluka? Gadis, kamu berani? Kamu sudah rusak kita. Makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Di mana aku merugikan kalian? Aku bayi umur 5. Aku yang dirugikan oleh kalian, kata kakekku. Tambang itu dijual 5 miliar, terlalu murah, akan memukul pantat kecilku. Keluargamu sungguh tidak tahu malu. Bahkan membuat cucuku melakukan bisnis yang merugi. Jangan bilang 5 miliar, 500 miliar pun tidak akan dijual. Kakek, kamu berlebihan. Kalau tidak berlebihan, bagaimana aku bisa mendukung anting Xiao Jiu? Mendukung Xiao Jiu sepenuhnya. Ya, baik. Kalian bersama mainku, terima uang. Tidak mengakui, ya? Tambang itu sama sekali tidak ada yang bisa meningkatkan kultivasi. Kami hampir tertimpa batu sampai mati. Tuanmu, jangan banyak bicara dengan mereka. Bunuh 1, berkurang 1. Kalian tak adab, kejar kecil, sungguh malu. Tuan Mo, waktu itu kami sudah menandatangani kontrak. Hitam di kertas, terbaca, sudah dijual, tidak bertanggung jawab. Apapun yang keluar dari tambang, tak ada kaitan kami. Kalian sama aku, tak sekolah SD ya. Tidak bisa baca ya. Gadis kecil, berani menghina kami. Bersiaplah mati.
Kakak, tolong aku. Kakak, tolong aku. Sejo. Seru banget, Paman Jahat. Bisakah kamu pukul aku sekali lagi? Permainan ini terlalu seru. Kamu baik banget. Sudah rugi uang masih mau menemaniku bermain? Tenjoku, ternyata tidak melukai sedikit pun. Mana mungkin, aku juga sudah mengakan segala tenagaku. Janwei, apa yang kamu lakukan? Apakah sengaja main-main? Tuanmu, aku ingin sekali menghukum mati. Bocah kecil ini, mana mungkin aku main-main? Pasti Lu Tianyu, dialah yang di belakang, melindungi si kecil ini. Kamu terus hadapi si kecil ini. Aku yang akan urus Lu Tianyu. Bocah kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Apakah kamu ingin bermain lagi permainan terbang ke langit? Yay, aku sangat suka. Bisa terbang lagi. Terbang apa? Lu Tianyu sendiri saja susah. Mana mungkin masih melindungimu? Oh? Kakak. Kakak, kamu tidak apa-apa. Kalian kok kayak lalat, sangat menyebalkan. Aku benci warna hitam, pergi sana. Tuanmu, aku benar-benar tidak main-main. Kau tak pakai semua keku. Bagaimana tinju kecilku lempar? Bukan urusanku. Jangan coba-coba menuduhku. Meski aku baru saja mendapat uang, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku sudah minum. Obat naikin kemau. Kenapa masih kalah dari si bocah ini? Kakak Chen sudah meningkatkan kemampuannya. Mengapa masih tidak bisa mengalahkan si bocah ini? Kakak Chen saja kalah, kami dua pun tidak bisa lawan. Paman, anak buahmu kurang bagus ya. Saran ganti pengawal untuk melindungi keselamatanmu. Kamu siapa sebenarnya? Dia bernama Xiao Jiu, sepupuku dari jauh. Tuanmu, kontrak itu kamu yang tanda tangani sendiri. Kalau ada masalah, tidak bisa menyalahkan keluarga kami, kan? Lagi pula, area tambang ini kami menangkan dari tangan keluarga Wang. Kalau ada masalah, kamu tidak cari keluarga Wang, malah cari lu kami. Motian, kakekmu saja bertemu aku. Masih panggilku kakak. Meskipun keluarga lu bukan dulu kini. Keluarga lu kami. Tidak bisa kalian hina seenaknya. Kalian rugi uang cari kami, tapi uang yang kalian untungkan. Apakah akan dibagi kami? Ternyata kekuatan kalian buruk. Karakter kalian tidak bagus. Siapa bilang? Aku tidak punya bukti. Bukti apa? Wang Qi, katakan apa sih? Aku bilang, semua ini ulah Lu Tianyu. Tuanmu, Lu Tianyu sengaja menjebakmu. Tambang hasil berharga. Lu Tianyu yang menukarnya, bukan urusan keluarga Wang kami. Wang Qi, apa yang kamu omongkan? Kita bahkan belum masuk ke area tambang, baru sampai di pintu gerbang. Sudah bertemu dengan Motian. Bagaimana mungkin mencuri dan mengganti? Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu. Tapi belum pernah melihat yang semua ketebalnya seperti kamu. Penjahat, apa badanmu gatal? Perlu ku bantu menggaruknya? Mushao, kamu bilang, kalau aku bersaksi untukmu, kamu akan membantuku merebut kembali perguruan silat keluarga Wang. Ayo serang. Ayo, siapa takut? Aku tak keberatan. Mendapat beberapa lagi. Target kecil. Serang. Kenapa? Perintahku saja. Tidak didengar ya? Sangat kejam. Melihatnya saja sudah sakit. Wang Qi, kamu sedang apa? Non, aku benar-benar tidak mau melakukannya. Mereka memukul terlalu keras. Tulang rusukku hampir patah. Nona, aku benar-benar tidak berani melawan kalian. Paman jahat, matamu, apakah kram? Wang Qi, kamu masih bengong apa? Wang Qi, bunuh dia. Iya. Iya. Motia, aku tidak akan bergabung denganmu. Kamu bukan tandinganku. Cepat pergi. Wang Qi,
Kamu sungguh tidak tahu malu. Untuk apa malu? Apakah malu lebih penting dari nyawa? Mulai sekarang, Xiao Jiu adalah nenek buyutku sendiri. Aku akan berbakti padanya. Wang Qi, dengan tekadmu yang tidak tahu malu ini, apapun yang kamu lakukan, pasti akan sukses. Mo Tian, aku sarankan kamu jangan ganggu keluarga lu. Xiao Jiu hebat. Satu pukulan bisa mengalahkan 3 orang. Berani kamu mendekat? Percaya tidak? Xiao Jiu bisa membawa jamu jadi babi dengan 1 pukulan. Siapa bilang? Aku akan bertindak sendiri. Apakah kamu masih ingin mereka maju? Hatimu sungguh kejam. Mereka mengikutimu untuk mencari uang, tapi kamu malah ingin nyawa mereka. Tuan Mo, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Aku juga. Tuan Mo, aku juga tidak bisa mengalahkannya. Oh, aku lebih tidak bisa. Sekumpulan sampah tak berguna. Untuk apa kalian? Itu Pak Mingxin. Iya, pemimpin Gunung Kunlun. Konon, tingkat kultivasinya telah melampaui Ying Yuan dan mencapai tingkat Huashen. Tidak heran, Mo Tian berani seenaknya menantang kita. Ternyata, Luang, dia telah memanggil bantuan yang kuat. Kakek Lu, apakah dia sangat kuat? Apakah dia lebih kuat dari kakak besarku? Dia sangat hebat, bisa mengalahkan kita semua sekaligus. Bagaimana ini? Bagaimana kalau aku mencari guruku untuk membantu? Gurumu, King Hui si tua itu, sudah lama dikendalikan oleh orang-orangku. Guru. Xiao Jiu, tolong aku, Xiao Jiu. Nah, guru, jangan takut. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Gadis kecil, cepat sarankan keluarga lu untuk menyerahkan semua harta mereka kepada aku. Jika tidak, hari ini aku akan membantai keluarga lu. Master Mingxin, kau adalah ketua Sekte Kunlun. Masih mau membantu yang jahat? Kakek, Sekte Kunlun sudah lama bukan lagi perwakilan keadilan. Sekarang mereka adalah perwakilan kejahatan menurutku. Keluargamu membayar terlalu banyak uang hingga membuat mereka sekongkol. Wang Qi, jika hari ini sumber daya keluargaku Lu habis dirampas, berikutnya pasti adalah keluarga Wang. Mo Tian, kau tak tahu. Dasar tak tahu malu. Kau pikir kau cucu kakek Lu. Kau mau apa? Kakek Lu akan memberikannya. Beraninya kau. Aku tak punya cucu doraka seperti ini, sialan. hari ini keluargaku Lu, bahkan jika harus mati berperang, tidak akan pernah tunduk pada kalian. Gadis kecil, apakah kau mau gurumu mati? Atau keluarga lu mati? Di antara keduanya, harus pilih salah satu. Gadis kecil, kau tidak ada hubungan darah dengan keluarga Lu. Gurumu membesarkanmu dengan susah payah. Apakah kau mau menjadi orang yang tidak tahu balas budi? Gadis kecil, kalau paham situasi, cepat minggir. Xiao Jiu, ini urusan keluarga Lu dan Mo. Harusnya keluargaku, Lu yang bertarung. Ini bukan urusanmu. Dengarkan, kau masuk dulu ke dalam. Benar, Xiao Jiu, kau tidak boleh dijualin di atas sudi. Keluarga kami tidak bisa bersembunyi seperti aku. Benar? Benar. Aku Wang Qi juga bukan orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Keluarga Wangku juga akan bertempur. Baiklah, kalau begitu, aku akan menghancurkan kalian semua sekaligus. Lu Tianyu, mati! Lu Tianyu, bersiaplah mati! Kalau ingin membunuh cucuku, langkahi dulu mayatku. Orang tua, mulutmu besar sekali. Kalau begitu, aku akan menghabisi yang tua dulu, baru yang muda-muda ini. Kakek, biar aku bantu. Aku juga bantu. Hanya dengan beberapa sampah ini, kalian berani melawan Master Mingxin? Hei. Memang pantas disebut Master Mingxin.
Hanya dengan gerakan sederhana, beberapa sampah ini sudah terselesaikan. Kalian orang-orang jahat akan mendapat balasan. Nasibku ditentukan olehku, bukan langit. Tak seorang pun bisa memberiku balasan. Lu Tianyu, matilah kau. Bocah, apa kau ingin gurumu mati? Minggir cepat, atau aku bunuh gurumu. Kau yakin itu? Guruku? Dia bukan gurumu. Lalu, siapa dia? Apakah kamu benar-benar akan mengorbankan nyawa gurumu? Hanya demi beberapa orang ini? Xiaojiu, pergilah dulu. Ini adalah urusan aku kamu dan keluargamu. Kamu tidak boleh terlibat. Benar, Xiaojiu. Cepatlah kembali untuk menyelamatkan gurumu. Guru? Bukankah guru diculik oleh si penjahat besar? Beberapa orang tua bangka itu saja ingin menangkap. Tidak tahu diri. Hah, kalian ingin menipuku? Tidak mungkin. Ming Xin, tua bangka. Masih ingin menipu muridku? Kau sama sekali bukan. Lawan bagi muridku. Xiaojiu, pukuli dia. Pukuli sampai mati. Tapi guru, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Maka laki-laki pun bukan lawannya. Cepatlah bantu Xiaojiu. Xiaojiu, jangan takut. Guru akan membantumu dari jauh. Pergilah dengan berani dan yakin. Baiklah guru. Guru santai saja. Aku akan pergi memukul orang. Kamu, bagaimana kamu tahu aku menipumu? Karena guru sangat menyayangi Xiaojiu. Setiap kali guru diculik, guru selalu menyuruhku kabur dulu. Dia tidak akan menyuruhku menyelamatkannya. King Hui si tua bangka itu masih ingin membantumu dari jauh. Hah, besar mulut. Ayo. Biar aku lihat seberapa hebatnya murid yang diajarkan King Hui si sampah tua ini. Guru, aku akan mulai. Ingat bantu aku ya. Gadis kecil. Gadis kecil, bersiaplah mati. Master Ming Xin, saya menyarankanmu untuk tidak terlalu sombong. Kalau tidak, kau tidak akan tahu bagaimana caranya mati nanti. Anak tak tahu apa-apa. Apa yang kau omongkan sembarangan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Toh, proses selanjutnya, aku sangat familiar dengannya. Proses apa? Nanti kamu akan tahu. Sekarang kamu tahu kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mengalahkan Master Ming Xin? Dasar gadis kecil, apa tingkat kultivasimu? Aku pada tahap Kia. Aku sudah bilang dari tadi, guruku sangat hebat. Sehebat apapun kultivasinya, tidak mungkin bisa melukai orang dari jarak ribuan li. Ini jelas-jelas adalah kemampuan Xiaojiu sendiri. Xiaojiu, keren kamu. Monster, setan apapun kalah. Xiaojiu, kamu hebat sekali. Kamu adalah dewaku. Ayo pergi. Tidak mungkin. King Hui si tua bangka ini hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku, Motian? Kalian ikut bersamaku, bunuh mereka semua. Penjahat besar, coba lihat ke belakang. Ming Xin, keluargamu memanfaatkanmu. Jangan berlagak jika masalah. Mereka lari cepat. Penjahat mau dipukul. Baik, ku penuhi. Kalah terus lari, memalukan sekali. Kalian lihat, aku kenapa? Wang Qi, kamu membantu keluargamu melawan keluarga lu kami. Menurutmu kami mau apa? Aku sudah lama beralih ke pihak yang benar. Keluarga Wang kami dimanfaatkan oleh keluargamu. Aku ke sini ingin menemui nenek buyut. Kakek dan ayahku. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada nenek buyut. Ingin bicara denganku? Atau ingin menggaruk-garuk mereka? Nenek buyut, kalau Anda datang ke rumah kami, Anda akan tahu. Aku tidak berani pergi.
Jangan-jangan kalian bersekongkol, menggangguku. Nenek buyut, seluruh keluarga kami tidak sanggup melawan Anda. Mana berani kami mengganggu Anda? Wang Qi, jangan-jangan kamu ingin meminta Xiaojiu dari keluarga kami membantu urusan keluargamu? Meminta bantuan, harusnya punya sikap meminta, bukan? Sikap ini, seperti orang yang meminta bantuan. Aku. Lu Chen benar. Meminta bantuan, harus punya sikap meminta. Jangan-jangan mereka datang untuk berkelahi? Seharusnya tidak. Kecuali mereka ingin dipukuli olehmu lagi. Lau Wang Tu, kamu bawa keluarga lain ke depan rumah keluarga Lu kami untuk pamer kekuatan apa? Kakak Lu, aku ada hal penting. Ingin bicara dengan kalian. Di sini bukan tempatnya untuk bicara. Mari kita bicara di dalam. Yo, hari ini matahari terbit dari barat. Kamu memanggilku kakak Lu. Aku sudah tahu kamu tidak berniat baik. Kakek, biarkan mereka masuk. Di wilayah kita, ada Xiaojiu yang menjaga. Mereka tidak berani berbuat macam-macam. Baik, ayo masuk. Nenek. Tolong selamatkan kami. Kalian salah cari orang. Aku masih anak kecil berumur 5 tahun. Apa yang bisa ku bantu? Pawang, jangan-jangan kau menggali lubang lagi untuk Xiaojiu. Kami terjebak. Kakak Lu, dengarkan aku. Masalah ini juga berkaitan dengan keluarga Lu. Katakan. Mo, temui kami, Wang. Mereka bilang, bisa membantu keempat keluarga kami. Menjadi 4 keluarga bela diri besar, mengalahkan sekte lainnya. Hal sebaik itu, kalian tidak setuju? Sepertinya masalahnya tidak sesederhana itu. Keluarga Mo menginginkan 70% aset kami. Benar, aset keluarga kami. Kenapa harus diberikan kepada Motian? Mereka mengandalkan status sebagai keluarga bela diri kuno. Bisa berbuat semaunya. Nenek, dengan kemampuanmu, pasti bisa mengalahkan keluarga Mo. Bantu kami. Aku bersedia memberikan separuh hartaku. Kuhadiahkan untukmu. Aku juga bersedia. Aku juga bersedia. Hel, kalian benar-benar pandai berhitung. Beri Motian 70, beri Xiaojiu separuh, kenapa? Xiaojiu kami mudah ditindas. Makanya kami tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Mo. Kakak Lu, harap kau bisa membantu kami. Masalah ini, aku juga tidak bisa memutuskan. Maafkan Zhong Yandao. Aku masih anak-anak. Aku tidak bisa membantu kalian. Tolong nenek, bantu kami. Nenek, Anda tidak hanya membantu kami, tetapi juga membantu keluarga Lu. Masalah pada kami, Lu. Pastinya terseret. Konfrontasi. Kita bukanlah lawan keluarga Mo. Ya, besok adalah waktu pertandingan bela diri. Mo akan menantang yang tak tunduk. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk monopoli kekuasaan. Injak semua keluarga. Menginjak semua keluarga. Saya lebih suka memberikan harta saya sendiri kepada nenek daripada kepada keluargamu. Mereka serakah dan tamak pasti akan hapus semua. Lutian, dulu itu saya yang salah. Mulai sekarang, aku akan perbaiki. Selama saya bisa melakukannya, silakan minta apa saja. Nenek, tolong selamatkan kami. Masalah kalian, kami sudah tahu. Kalian pulang dulu. Kalian pulang dulu. Jangan sampai menakuti. Kami teliti ini. Pulanglah dan tunggu kabar dari kami. Nah, kami akan menunggu kabar dari nenek dulu. Suzongya. Jiu, jangan tertekan. Keluargamu adalah keluarga bela diri kuno. Mereka memelihara pembunuh bayaran yang sangat kuat. Jangan ikut campur dalam hal ini. Kakak, bagaimana dengan kalian? Takdir keluarga Lu. Saya akan bersama keluarga lain lawanmu. Saya tinggalkan harta Lu untukmu. Bawa uang. Pergi ke gunung mencari kerumu. Dan sembunyilah sebentar. Ya, Jiu sudah banyak bantu kita. Jangan tarikmu ke air. Aku setuju dengan ide Tianyu. Uangnya tidak untukmu. Daripada dipaksa olehmu, baik diberikanmu awal. Wah, aku akan minta guruku bantu ya. Gurumu pun belum tentu bisa mengalahkan mereka. Xiaojiu, dengarlah kata-kata. Asing, kau kirim Xiaojiu keluar. Baik, kakak.
Siapa lagi yang berani menantangku? Bagaimana bisa lihat kultivasi Motian meningkat begitu banyak dalam semalam? Ini luar biasa. Konon, keluargamu telah menciptakan obat ajaib eksklusif. Langsung kultivasi meningkat. Sungguh tidak tahu malu. Obat sekuat itu, bukankah akan merusak tubuh? Motian berani meminumnya. Seharusnya tidak ada efek samping. Keluargamu tidak mungkin menjadikan Motian sebagai kelinci percobaan. Selesai. Langit hancurkan Su. Apakah dengan menyerahkan harta keluarga kepada keluargamu, nyawa seluruh keluarga bisa diselamatkan? Tidak bisa kalian tolak Mo Shao. Sekarang masih ingin keluar tanpa cedera? Mana ada hal semudah itu? Wang Qi, siapa yang akan keluarga Wang kirim untuk bertanding denganku? Aku yang akan bertanding. Kakek, aku saja. Kian-kian, kultivasimu jauh di bawahnya. Kamu bukan lawannya. Aku yang akan melawanmu. Wang Lao, aku menasihati. Lebih baik menyerah saja. Jangan harap. Kakek, ayah. Wang Lao, kamu kalah. Siapa lagi yang ingin menantang keluargamu? Aku. Kau Lu Tianyu, mau mati? Aku bantu. Naik panggung. Lu Tianyu, turunlah saja. Motian entah apa bikinmu kuat. Malah tak kalahnya. Lu Tianyu, untukmu. Bersujud dan minta maaf. Atau nyawamu tidak akan aman. Lu Tianyu, di mana si nenek tua itu? Pasti dia tahu, Mo. Kekuatan meningkat. Sampai takut keluar. Anak cewek itu. Bantuan gurunya sensasi. Apakah hanya sensasi? Kamu tahu, bukankah yang dipukuli itu kau? Diam kau. Kau nanti dipukul? Jangan banyak bicara. Lihat jurus ini. Lu Tianyu, kau terlalu gegabah. Tua lu. Kenapa kau tidak menasihati Lu Tianyu? Kalau dia celaka, bagaimana dengan keluarga lu? Tianyu punya pemikirannya sendiri. Aku percaya padanya. Dengar Lu Tianyu hilang daya. Bisakah menang? Motian? Lu Tianyu, bersiaplah mati. Bagaimana bisa begini? Lu, aku tahu. Kau tidak mungkin hanya diam saja. Melihat Lu Tianyu pergi mati-matian. Ternyata kemampuan Lu Tianyu kembali. Meski Lu Tianyu sudah pulih kemampuan, bukanlah lawan bagi Motia. Kenapa aku rasa aneh? Halo semuanya. Pasti tadi. Nenek buyut yang diam-diam membantu kan? Nenek buyut, datang. Lah, duduklah dan istirahat sebentar. Anda pasti haus. Minum jus untuk melepas dahaga. Kalian tua-tua. Semua pekerjaan sudah kalian ambil. Aku mau ngapain? Bahu agak pegal. Aku mau pijat buyut. Xiao Jiu, aku juga pijatkan untukmu. Ini dialogku. Siapa yang bilang dialah yang dapat? Suruh sembunyi ke gunung? Kenapa kau kembali? Kah, Xiao Jiu khawatir padamu. Ingin kembali melihat. Aceh, cepat bawa. Xiao Jiu pergi. Cepat. Hari ini, semua tidak boleh lari. Ayah, akhir datang. Si imut, dia merusak rencana. Kalian beberapa orang tua, bijaksanalah. Atau tidak, ketua melambaikan, maka kalian akan hancur lebur. Kalian para imut-imut ini. Siapa halangimu? Mati! Apa kalian adu suara keras kah? Siapa suara keras menang? Si imut, dengar. Kultivasimu dalam. Hari ini,
Aku akan menjadikanmu contoh. Pembunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Ayo saja, siapa takut kakak? Beri dia pelajaran, dia nanti berani pukul orang. Mo Yuanhang, Xiaojiu, puncak Huasen. Hanya selangkah lagi menuju naik tingkat menjadi dewa. Aku tidak bisa mengalahkannya. Lalu bagaimana dong? Karena ini adalah pertandingan bela diri. Aku akan menaklukkan dengan kekuatan. Yang tidak takut mati bertemu di atas ring. Anak kecil, kamu yang sombong. Kamu yang naik. Siapa di antara kalian yang berani naik? Berani naik lawan ketua. Anak kecil, kamu duluan naik. Lepas aku tak bisa kalah. Jangan mendekat. Xiaojiu, aku bantu kamu. Serang mereka. Kamu tidak boleh mengganggu mereka. Si jahat, matilah. Nenek buyut, kamu benar-benar menumbangkan puncak Huasen dengan satu pukulan. Tingkat apa sebenarnya kekuatanmu? Aku berada di tingkat Lianqi. Apa? Lianqi? Bisakah tingkat Lianqi mengalahkan Huasen? Jika kamu Lianqi, kita sampah. Mo Yuanhang, perbuatan jahat pasti berakhir buruk. Keluarga Mo kalian kalah. Kamu? Siapa kamu? Aku Xiaojiu. Guruku adalah Master King Hui. Xiaojiu, sepertinya kamu sangat senang bermain di kaki gunung. Shifu. Mo Yuanhang, keluarga Mo kalian berniat jahat menghasut dan memprovokasi. Mulai perang keluarga. Jika terus membabi buta, pasti akan terkena balasan dan seluruh keluarga Mo. Jika digabungkan, bukanlah tandingan muridku. Aku menasihatimu untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Keterampilan kalah. Aku mengakui kekalahan. Mulai sekarang, keluarga Mo tidak akan ikut campur lagi dalam urusan keluarga besar manapun. Pergi. Pergilah kalian. Oh. Ini tribulasi langit. Apakah ada yang akan mencapai penerbangan ke langit? Asalkan bisa melewati tribulasi langit, akan berhasil terbang ke langit. Xiaojiu, cepat sembunyi di dalam. Tidak mau. Shifu, aku tidak pergi. Aku akan melindungimu. Master, apakah ini tribulasi langit Xiaojiu? Ya, Xiaojiu terlalu kecil. Aku khawatir dia tidak bisa menahan tribulasi langit. Cepat bawa dia masuk. Aku tidak mau masuk. Lu, Ianyu, tolong jaga muridku dengan baik. Aku tidak pergi, Guru. Aku ingin melindungi. Aku bukan anak 3 tahun lagi. Urusanku sendiri yang kukerjakan. Ku tak bisa susah siapa. Master, biar aku bantu. Aku juga bantu. Nasibku saya bukan wanita dikalahkan oleh kalian. Xiaojiu, kemana perginya? Xiaojiu. Xiaojiu, salahku tak jaga Xiao. Aku yang bersalah padanya. Halo semuanya, aku berhasil melewati tribulasi langit. Xiaojiu, kamu berhasil naik tingkat. Kalian juga harus semangat. Xiaojiu, bagaimana kalau aku berguru padamu? Nanti aku ikutmu untuk berlatih. Xiaojiu, kamu sudah terima kakak. Jangan tolak aku. Guru di atas. Terimalah salam murid. Dan aku juga. Guru, ku juga. Guru, bisakah kamu menerimaku sebagai muridmu? Aku ada hal. Pergi dulu. Guru,
Tunggu. Guru.